wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jangan dijawab dulu ya. Saya ingin coba lihat kabar kalian dengan diungkapkan dengan ekspresi ya. Ekspresinya bagaimana atau gerakan. Oke, contohnya saya hari ini sangat senang sekali mengajar di 11 MIPA 5. Nah, ya, deg-degan seperti orang yang jatuh cinta. Nah, coba sekarang bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mana ekspresinya? Ayo mana ekspresinya? Bapak-bapaknya ini. Oh, ya. Alhamdulillah ya. Ceria sekali, semangat sekali. Semoga semangatnya sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin doanya. Saya tak duduk dulu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ariel. Semoga apa yang kalian panjatkan diterima di sisi Allah. Amin. Oke, selanjutnya saya cek dulu kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba saya cek. Nihil. Oke, nihil ya. Alhamdulillah sehat semua, masuk semua. Saya cek dulu. Nihil. Pada pertemuan minggu yang lalu ya, kita sudah membahas tentang apa ya? Ya Mas. Mengingat kegiatan pada minggu lalu kita telah membahas tentang pembuatan cooler bag dengan menentukan judul, alat dan bahan, terus perkiraan biaya, langkah-langkah pembuatan proyek, desain, membuat SJ dan membuat cooler bag, tapi belum selesai dan akan dilanjutkan hari ini. Oke, itu tahap-tahap yang sudah kita lalui ya. Jadi tentang pemanfaatan apa? Materi perpindahan kalau sudah sampai tahap membuat es gel dan cooler bag tapi cooler bagnya belum selesai. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu masih terkait dengan sisa tahap-tahapan yang belum terselesaikan, yaitu merancang, ya, merangkai cooler bagnya, tasnya, ya, terus mengkomunikasikan hasil uji coba kalian. Jadi masih ada 3 rangkaian tahapan yang belum kita selesaikan: merangkai atau membuat cooler bagnya, menguji coba proyek atau produk yang kalian hasilkan, terus mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Ya, itu. Terus setelah mengkomunikasikan kita evaluasi produk sederhana berdasarkan konsep yaitu perpindahan kalor. Sudah siap untuk melanjutkan aktivitas pada tahap merangkai cooler bagnya? Ya. Apa alat-alatnya sudah dibawa semua? Coba disiapkan dulu. Duduknya sudah berkelompok ya? Tidak. Nah, saya cek dulu sambil menyiapkan. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3 ada di mana? Di tengah. Kelompok 4 ini ya. Kelompok 5. Oke, sekarang semua sudah ready, sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Siapkan dulu alat dan bahannya untuk menyelesaikan cooler bag kalian. Dan sekarang kalau sudah siap atau belum? Nah, dilanjutkan untuk pembuatan cooler bagnya. Cooler bagnya. Ya, kelompok 1 mana alat dan bahannya? Nah, sampai mana langkahnya? Gambar apa? Gambarnya mana? Ini gambar yang mana? Oh, dari atas ini tasnya ya. Oh, ini es gelnya. Sekarang sisi mana yang mau kamu selesaikan? Ya, coba segera diselesaikan untuk
coba. Ya, uji coba suhunya diuji. Nah, masukkan. Jadi kalau mau uji, ya itu ada apa? Talinya yang sudah ada di termometer itu yang pegang, jangan termometernya kamu pegang pakai tangan, suhunya berapa dicatat di data uji hasil uji itu. Setelah itu, setelah diuji suhu awalnya, masukkan semua bekal ya ke dalam tasnya dulu, baru nanti es gelnya dimasukkan, dihitung waktunya. Setelah es gel itu dimasukkan, dihitung waktunya sampai berapa, kita beri kasih waktu biar sama 5 menit semua ujinya ya, 5 menit semua ujinya. Es gelnya Mbak di mana Mbak? Cari punyanya masing-masing. Ada berapa? 2. Setiap kelompok membuat 2 kemarin. Ya. Hasilnya yang dimasukkan berapa? 2. Masukkan semua. Terus ditutup rapat. Sudah, tinggal tunggu waktunya ya ini. Oke, kelompok 1 dulu yang maju. Beri tepuk tangan. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang akan kita buat, yaitu es gel dan juga color bag yang kita gunakan dari bahan sekitar dengan menggunakan bahan dari tepung kanji. Untuk presentasi yang pertama mengenai alat dan bahan dan juga anggaran yang akan dijelaskan oleh Adi Rida. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk yang pertama alat dan bahan. Alat yang digunakan pada proyek kali ini yaitu double bag dan menjaga. Sedangkan bahannya sendiri ada tas, aluminium foil, tepung kanji, air bersih, garam, cuka, dan plastik rak. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Harga tas bekal kami beli dengan harga 10.000, 8.000 untuk aluminium foil, harga 5.000 untuk tepung kanji seberat 500 gram, dan 1.500 untuk garam, cuka, dan plastik botol. Jadi total dari keseluruhan anggaran biaya kami yaitu 24.500. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat cooler bag dan es gel. Yang pertama, cara membuat cooler bag yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukur luas tiap sisi tas tersebut. Yang ketiga, potonglah aluminium foil sesuai dengan tas yang telah dibuat tadi. Yang keempat, tempellah aluminium foil ke dalam tas tersebut. Yang kelima, pastikan bagian yang mengkilap dari bagian luar ke bagian dalam. Yang keenam, pastikan aluminium foil meliputi seluruh sisi tas tersebut. Yang ketujuh, cooler bag siap dipakai. Yang kedua, cara membuat es gel. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan tepung tapioka, garam, cuka, dan air ke dalam satu wadah lalu diaduk. Yang ketiga, panaskan di atas api yang kecil dan jangan lupa diaduk sampai dengan kekentalan yang pas. Yang kelima, setelah dingin, matikan apinya dan masukkan ke dalam plastik ziplock dan bukukan. Presentasi berikutnya akan dilakukan oleh Hero. Jadi produk cooler bag yang kami buat yaitu menggunakan teknik jahit dan juga mengelem, dan di dalamnya itu dilapisi dengan aluminium foil yang tentunya dapat menghambat perubahan kalor untuk masuk ke dalam cooler bag ataupun keluar cooler bag. Untuk ice gelnya kami membuat dengan bahan kanji yang dicampur dengan cuka dan garam karena dapat menurunkan titik didih dan sehingga
memberikan ketahanan pada air, pada minuman atau makanan agar tetap dingin. Selanjutnya dilanjut oleh, Dan di sini kami akan menguji sumbu awal, sumbu air dengan bahan es gel seberat 300 gram selama pengujian selama 5 menit. Saat sumbu awal diperoleh yaitu 29 Celcius, setelah itu diperoleh sumbu air yaitu 26 derajat Celcius. setelah kita membuat proyek tersebut, kita akan melakukan analisis yaitu jenis perpindahan kalor apa yang terjadi pada proyek sederhana yang telah kalian buat dan jelaskan ditinjau dari cooler bag dan ice gel. Pada produk yang telah kami buat terdapat penerapan 3 jenis perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi antara makanan atau minuman yang disimpan di dalam cooler bag dengan ice gel, dan juga ada ice gel dengan tas bagian dalam atau bagian aluminiumnya. Yang kedua adalah konveksi yang terjadi antara udara luar dengan tas bagian luar. Dan yang ketiga adalah radiasi yang terjadi ketika tas berada di luar dan terpapar cahaya matahari, sehingga apabila tas berada di dalam ruangan yang tertutup dan tidak terdapat cahaya matahari, maka tidak akan terjadi radiasi. Baik, kesimpulan dari proyek kami kali ini adalah proyek dengan menggunakan lapisan aluminium foil dapat menghambat terjadinya perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam bag ataupun sebaliknya. Di dalam aluminium foil tersendiri juga ada busa yang berfungsi sebagai isolator. Bahan aluminium foil yang ringan dan luas permukaannya yang lebar berfungsi untuk menghantarkan panas dengan cepat ke bahan makanan atau es gelnya. Es gel juga dapat berfungsi sebagai pendingin karena ketika kita makan makanan atau minuman yang jadi dingin, tetapi es gelnya jangan sampai kemasannya bocor, karena jika bocor es gel tersebut akan cair atau tumpah dan tidak dapat digunakan kembali. Es gel ini juga menghemat biaya dan bahan-bahannya yang mudah dicari di sekitar kita. Jadinya es gel ini sangat ramah lingkungan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi kelompok lain. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1. Ya Mbak, sebutkan nama. Terima kasih kepada kelompok 1. Perkenalkan nama saya Yesina Wijaya, angkatan 37. Ingin bertanya, apakah ada pengaruh terhadap tebal dan juga luas pada bag terhadap cepat dan lambatnya dalam penurunan harga makanan atau minuman, dan apakah berpengaruh juga pada keseimbangan mempertahankan sumbernya? Terima kasih. Pilih kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya apakah tebal dan juga luas mempengaruhi suhu dan juga keseimbangan suhu yang ada di dalam bag. Sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa pada rumus persamaan laju hantaran kalor di mana H sama dengan Q per T, di mana K sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana L adalah ketebalan. Jadi dapat diketahui bahwa semakin tebal suatu es gel maka akan menurunkan laju hantaran kalor, sehingga akan membuat es gel tersebut semakin sulit untuk mencair dan juga dapat mempertahankan suhu yang ada di dalam cooler bag. Selain itu, ketika permukaan suatu es gel semakin luas, maka akan memperbesar maka laju hantaran kalor tersebut akan semakin besar, sehingga es gel akan mudah mencair dan juga tidak terlalu lama dapat mempertahankan suhu dalam cooler bag tersebut. Oke, semua kelompok perwakilan dari kelompok apa tadi? Yang es gelnya dari Kanji sudah, yang dari Pempes sudah, dari es batu sudah. Dari ketiga bahan es gel tersebut, penurunan suhu yang paling banyak yang mana ya? Pempes kan tadi penurunannya bisa sampai 22 derajat Celcius ya, dari 29 atau 30 penurunannya sangat besar sekali. Itu mungkin dikarenakan karena apa? Pempes itu kan bahannya sudah ada apa? Gelnya dari awal, campuran dari kapas sama es gelnya. Ya. Terus proses perpindahan kalor ada semua di situ tadi, disimpulkan semua kelompok hampir sama, ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Ya, jadi di semua proses perpindahan kalor ada dari es gelnya ke makanan, ya, dari tempatnya apa
lapisannya ke makanan es gelnya ke lapisannya atau dari luar ke dalam. Nah, untuk menjaga agar tetap segar atau tetap hangat, maka lapisannya tadi ada apanya? Aluminium foil, dan di lapisan terluar aluminium foil masih ada apa lagi? Busa. Terus tasnya terbuat dari kain, maka itu istilahnya dibuat adiabatik. Tidak ada pertukaran kalor antara udara yang di luar ke dalam, kalau hangat dari dalam ke luar. Mungkin pengalaman untuk mengevaluasi hasil pekerjaan proyek kalian tadi ya. Apa saja pengalaman, mungkin kesulitan, kendala dalam menghadapi penyelesaian proyek, dan bagaimana untuk memperbaiki kinerja kekurangan selama pembuatan proyek. Ya, Mas Ariel. Oke. Evaluasi dari pengalaman ini, yang pertama kami atas kendala yang kami alami dengan meningkatkan kerjasama. Oke, meningkatkan kerjasama. Good. Lalu pada masalah Excel yang terlalu cair, kami menambahkan garam agar titik-titiknya kurang dan mempercepat proses pembuatan. Lalu kunci dari cara mengatasi kendala adalah saya dan ketua tim berkepala dingin saat menghadapi kendala juga sangat membantu tim untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Oke, jadi kerjasama ya, betul sekali. Jadi itu pengalaman dari kelompok 4. Nah, sekarang kesimpulannya. Ya, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran pembuatan proyek ini tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Ada apa saja perpindahan kalor? Konveksi, radiasi. Oke. Apa itu yang konduksi? Apa perbedaannya? Ya, Mbak? Konduksi itu atau kata lainnya hendakan. Perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel. Biasanya terjadi pada zat padat. Kemudian konveksi atau biasa disebut aliran, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang disertai perpindahan partikel. Biasanya terjadi pada gas dan zat lain. Yang terakhir yaitu radiasi atau pancaran, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Oke. Radiasi tanpa zat perantara. Beri tepuk tangan untuk penampilan yang pertama. Yang kedua tentang apa ya? Kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laju perpindahan kalor. Kira-kira apa? Tadi sudah dipresentasikan, ada yang tanya juga. Ya, Mbak. Faktor yang mempengaruhi besarnya laju perpindahan kalor itu ada kalor yang melambat besarnya waktu, kondisi dan hal, penambang batang, jadinya kalor, waktu, panjang batang, dan sini. Nah, jadi konduktivitas termal tadi ada dari bahan kanji, ada dari bahan pipes, ada dari bahan es batu. Itu kan jenisnya berbeda, sangat mempengaruhi. Itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Tebal juga mempengaruhi. Ya. Oke, ini kalau dirumuskan ini ya. Terus, nah sekarang kesimpulan yang terakhir. Produk kreatif kalian itu merupakan hasil karya kalian yang bisa dimanfaatkan, ya, dipakai nanti ketika kamu bawa bekal atau dalam perjalanan. Nah, disimpan ya, dimanfaatkan. Sudah kalian buat dengan bagus. Jadi salah satu produk kreatif sederhana yang menerapkan konsep apa tadi? Perpindahan kalor adalah cooler bag beserta apa? Es gelnya ketika mau digunakan untuk sebagai pendingin. Disiapkan gadgetnya. Yuk, linknya sudah saya share di grup kelas, atau yang belum ini bisa di scan barcode-nya atau langsung masuk ke Google Form-nya ini ya. Evaluasi dikerjakan. Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran kita kali ini sebagai penilaian kognitif.
yang kedua tentang penilaian antar teman, sedikit di situ waktunya 5 menit untuk 2 penilaian ini ya. Itu ada penilaian antar teman, ya pastinya dinilai sendiri. Ada penilaian diri sendiri, nilai dirinya sendiri. Oke, sudah? Kalau sudah, tolong perhatikan di sini dulu semuanya. Gadgetnya diletakkan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proyek kita hari ini, yaitu cooler bag dan ice gel. Senang? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Walaupun membutuhkan waktu yang lama, capek beli, capek merangkai, tapi ada produk yang dihasilkan dan bermanfaat. Manfaat apa enggak? Ya, hitung-hitungan rumus tapi bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran selanjutnya tolong dipersiapkan materi baru buat kalian, yaitu teori kinetik gas dan termodinamika. Ya, materi baru dipelajari. Sebelum kita akhiri, tolong ketua kelas biar manfaat, biar ilmunya meresap di dalam pikiran kalian dan hati kalian, berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, ketua kelas, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Oke.